Selamat pagi, saya Edlinio Palas dari angkatan 2012. Sekarang akan mengajarkan tutorial mengenai force. Pertama-tama yang perlu kalian ketahui dari toolbar pada force 2.0 itu sangat umum sekali. Yang pertama di file itu ada new. New itu untuk membuka note baru atau lembaran baru seperti ini ada dua source jadinya. Dan yang paling penting di sini ada run. Run itu adalah untuk menjalankan program. Nah, saya akan buat program simple terlebih dahulu seperti contoh read A, read B. Nah, setelah saya read kedua variabel ini, saya ingin mengolah kedua variabel ini untuk menjadi variabel baru seperti C sama dengan A ditambah B. Setelah mengolah, saya akan mengeluarkan variabel C dengan menggunakan write. Yang seperti saya jelaskan tadi, write digunakan untuk mengoutput data yang kalian perlukan. Jangan lupa diakhiri dengan pause dan end untuk mengakhiri sebuah program. Dapat dilihat seperti berikut. Seperti yang dapat kita lihat, pertama dia akan meminta A terlebih dahulu. Kita masukkan A, misalnya 5. Dan yang kedua, dia akan meminta B. Misalnya kita masukinnya B 8. Nah, dia akan mengeluarkan hasil dari olahan dia, di mana C sama dengan A tambah B, sehingga dia bisa mengeluarkan C atau mengoutputkan C dan menulis dia di program kita. Orang lain nggak bakal ngerti kalau semata-mata cuman ada tulisan read dan write, di mana jika dia menjalankan program itu hanya muncul black box. Pengguna program tidak akan mengerti apa yang kalian maksud di program kalian. Oleh sebab itu, kalian perlu masukkan caption seperti write. Nah, tanda petik itu digunakan untuk kalimat, bukan rumus atau formula. Sehingga ketika kalian menggunakan tanda petik dan menulis kata masukkan nilai, maka program akan membaca itu sebagai sebuah kalimat. Contoh, jika kita jalankan programnya, maka dia akan memunculkan masukkan nilai. Sehingga pengguna program akan mengerti apa yang program butuhkan dari kalian. Contoh, masukkan nilai A. Setelah itu, setelah masukkan nilai A, kita bikin caption, masukkan nilai B. Setelah itu, kita bikin lagi caption, di mana C sama dengan A tambah B. Nah, dapat dilihat dari program ini akan terlihat lebih bagus, di mana pengguna program akan mengerti apa yang mereka butuhkan. Misalnya, masukkan nilai A, dia akan masukkan nilai A seperti 30 misalnya. Masukkan nilai B, dan dia akan masukkan nilai B misalnya 20. Sehingga dia tahu angka 50 itu datang dari C sama dengan A ditambah B. Sehingga pengguna program tidak akan kebingungan atau akan mengerti apa yang kalian maksud dalam program ini. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba
membuat program simple seperti menghitung luas atau inersia dari sebuah penampang. Pertama yang kalian butuhkan itu adalah menggambar penampang itu sendiri dengan menggunakan write. Kalian bisa menggambar penampang itu dengan simbol-simbol yang ada pada keyboard kalian. Misalnya menggunakan garis bawah. Atau menggunakan garis lurus vertikal. Seperti ini. Nah, untuk mempermudah kalian bisa mengcopy dan tinggal menempel ke baris selanjutnya. Demikian untuk sisi bawahnya, untuk penampang persegi. Nah. Baiklah, kita akan mencoba dulu melihat apa hasil setelah kita mengcompile. Simbol compile terletak pada bagian atas di bawah Windows, toolbar Windows. Maka hasil output akan kelihatan di black box kalian. Itu bentuk kotak seperti tampak di sini. Nah, untuk membuat pengguna program mengerti, kalian harus memasukkan simbol atau dimensinya. Misalnya untuk kotak, tingginya itu adalah H. Dan lebarnya adalah B. Kalian cukup berkreativitas atau menggunakan ide-ide kalian untuk membuat gambar sebagus-bagusnya. Sehingga pengguna program akan dengan mudah mengerti apa yang akan kalian masukkan dalam program kalian. Nah, langkah pertama untuk mencari luas itu adalah B dikali H. Di mana kita perlu menginput, program perlu mengetahui apa itu B dan apa itu H. Kalian pengguna program perlu menginput B dan H dengan angka. Oleh sebab itu kita memerlukan read. Read untuk B. Dan read untuk H. Jangan lupa untuk memasukkan caption agar pengguna program mengerti apa yang akan mereka masukkan. Masukkan lebar penampang. Baru dia akan menginput lebar penampang. Setelah itu, masukkan tinggi penampang. Setelah caption ini, program akan meminta untuk memasukkan tinggi penampang atau kita sebut H di sini. Setelah itu, kita akan memasukkan formula kepada program tersebut, yaitu A sama dengan B dikalikan H. Setelah dia mengolah data kalian atau mengolah angka kalian, kita akan meminta program untuk memunculkan A kita atau luas yang setelah dihitung. Pertama kita masuk caption dulu. Maka
luas penampang adalah. Baru write atau output A. Baru kita compile atau kita jalankan program tersebut. Nah, dapat dia dari black box, dia akan meminta kita masukkan lebar penampang. Kita masukkan 4, misalnya. Enter untuk melanjutkan. Dan dia akan meminta masukkan tinggi penampang atau H. Kita masukkan 6. Maka luas penampangnya adalah 4 dikali 6 sama dengan 24. Demikian untuk penampang I, T, atau bulat. Ini perbedaannya cuma pada rumus luas. Untuk input dan cara menggambarnya sama. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba menghitung inersia penampang dengan rumus X atau inersia itu sama dengan 1/12 dikalikan B dikalikan H di pangkat 3. Untuk kalian ketahui, pangkat di program Force 2.0 itu menggunakan double bintang. Kali menggunakan bintang. Dan untuk angka, kita perlu titik 0. Seperti yang dapat kalian lihat. Agar programnya bisa berjalan. Terus kita akan memasukkan caption seperti yang pada luas. Maka inersia dari penampang adalah. Baru kita akan meminta program untuk mengeluarkan atau mengoutput inersia kita. Baiklah, kita akan mencoba menjalankan program ini dengan compile atau F9. Masukkan lebar penampang seperti biasa. Nah, maka kita akan mengetahui luas penampang dan inersia dari penampang tersebut. Baiklah, sekarang kita akan membuat format di mana kegunaannya untuk merapikan sebuah output dari program sehingga pengguna program akan gampang membaca apa yang telah dia hitung atau apa yang telah dia masukkan ke dalam program sehingga pengguna program akan lebih mengerti. Pertama yang akan kita coba adalah membuat format seperti tampak pada Microsoft Word ini. Pertama kita lakukan adalah write. Di mana write sekarang itu tidak menggunakan bintang, koma, bintang lagi. Bintang ini harus digantikan dengan angka. Misalnya 2. Maka di bawahnya kita memerlukan angka 2. Dan kita memformat tulisan write di atas. Dengan format misalnya universitas. Untuk kalimat jangan lupa memberikan tanda kutip. Spasi X Tarumanagara. Enter itu melakukan tanda garis miring. Fakultas Teknik spasi Teknik tutup kurung. Dapat kita lihat di sini, koma itu digunakan untuk memisahkan antara satu komen dengan komen yang lain pada format. Baiklah, jika kita jalankan program ini, maka akan tampak di black box kalian itu adalah tulisan Universitas Spasi Tarumanagara, enter Fakultas Teknik. Selanjutnya
saya akan menjelaskan tentang format, tetapi data-datanya di-input dari pengguna program. Sebelum itu, kalian perlu mengetahui 3 jenis tulisan. Yang pertama adalah real, bilangan real. Itu kita gunakan dengan tulisan F di format. Integer, itu kita menggunakan tulisan I. Sedangkan karakter, kita menggunakan tulisan A. Real adalah bilangan angka dengan belakang koma atau desimal. Integer adalah bilangan angka tanpa desimal, di mana dimulai dari sebelah kanan space yang kalian berikan. Misalnya, kita memasukkan angka 1, dia tuh akan mulai dari bagian kanan, seperti pada kalkulator. Dan A, karakter, itu hanya untuk menggunakan huruf atau kalimat. Karakter untuk huruf. Di mana huruf itu selalu dimulai dari sebelah kiri, tulisan. Misalnya, program. Dia akan dimulai dari sebelah kiri. Kalau integer, dia akan mulai dari sebelah kanan. Baiklah, kita akan mencoba menggunakan 3 bilangan itu, yaitu real, integer, dan karakter. Misalnya saya menggunakan real X. Setelah itu, saya akan membaca X tersebut dengan menginput X. Read X. Setelah read X, saya akan menampilkan X di format dengan cara write. Misalnya, write X dengan format seperti tadi, Universitas Tarumanegara, spas, enter, Fakultas Teknik. Saya akan menambahkan nilai X yang akan di-input dari kita pengguna program ke dalam format. Misalnya tanggal. Kita akan menggunakan enter terlebih dahulu. Nah, untuk kondisi seperti ini, kita tidak boleh membiarkan tulisan format kita melebihi batas kolom di sini. Sehingga kita perlu membuat baris baru dengan syarat menuliskan tanda minus untuk memberitahu program bahwa baris ini merupakan lanjutan dari baris atasnya. Misalnya enter tanggal F5.3. F5.3 itu, F itu adalah bilangan real yang akan kita tulis seperti di sini, write X. Jadi F ini adalah bilangan X ini. Baiklah, kita akan mengcompile program ini. Nah, dapat dilihat pada force kita menyediakan tempat 5 digit untuk bilangan real. Jika kita masukkan lebih dari 5, misalnya 300.789, dia akan mengeluarkan bintang-bintang, di mana dia tuh menyediakan cuma 5 tempat, tapi kalian masukin lebih dari 5 tempat, 5 digit, sehingga dia tidak akan membacanya. Maka oleh sebab itu, kita perlu mengganti F menjadi misalnya F9.3. Berarti dia akan menyediakan 9 tempat dengan 3 angka belakang koma. Coba kita compile.
Misalnya 1498,34. Di sini dia akan muncul angka yang kalian masukkan. Jadi ini adalah dasar menggunakan program format. Jika kalian ingin menggunakan untuk mengerjakan sesuatu seperti biodata, contoh, nama, NIM, kalian bisa menggunakan format ini. Menggunakan format spasi, maupun format real, integer, atau karakter. Baiklah, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Sampai di sini saja. Jika ada salah dalam pengajaran atau tidak mengerti, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat mengerjakan. Salam sukses.